Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11, tepatnya pada semester 1. Kali ini kita akan belajar tentang teks ceramah. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu diharapkan anak-anak memahami atau mengerti tentang materi teks ceramah. Sebenarnya, apakah teks ceramah itu? Untuk itu, marilah kita ikuti tayangan berikut ini. Apakah teks ceramah itu? Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya, untuk disampaikan di depan orang banyak. Ceramah biasanya dilakukan oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik atau digital. Apa perbedaan ceramah, pidato, dan khotbah? Pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang lebih cenderung bersifat persuasif. Persuasif artinya ingin mengajak pendengar mengubah persepsi, sikap, atau tindakannya. Khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan mengenai keagamaan, seperti praktik ibadah hingga ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan pendengarnya. Ceramah bersifat lebih umum. Ceramah menyampaikan suatu pengetahuan, informasi, atau isu tertentu yang umum, mencakup semua bidang, dan disampaikan oleh pakar atau orang-orang ahli dalam bidangnya. Bagaimanakah struktur teks ceramah? Struktur teks ceramah ada 3. 1. Pembukaan atau tesis. 2. Isi atau rangkaian argumen. 3. Penutup atau penegasan kembali. Pembukaan atau tesis berisi pengenalan isu, masalah, pengetahuan, hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Isi atau rangkaian argumen berupa rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka atau tesis. Dikemukakan fakta dan data untuk memperkuat argumen-argumen isi ceramah. Pada penutup atau penegasan kembali merupakan penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Bagaimanakah kaidah kebahasaan teks ceramah? 1. Banyak memakai kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama contohnya adalah saya, aku, kami untuk mengatasnamakan kelompok. Sementara kata kedua jamak adalah anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian, saudara-saudara. 2. Banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Misalnya, jika topik yang dibahas adalah kebahasaan atau sastra, istilah-istilah yang muncul meliputi prosa, puisi, etika berbahasa, sarkasme, majas, dan lain sebagainya. 3. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya adalah dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka, sebab, karena. 4. Banyak memakai kata kerja mental. Misalnya, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan,
diharapkan, berasumsi, menyimpulkan, berpendapat. 5. Menggunakan kata-kata persuasif seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, harus. Bagaimana ciri-ciri teks ceramah? 1. Ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan. Maksudnya, untuk memperluas pengetahuan para pendengarnya. 2. Disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian. Ahli maksudnya dianggap pakar dalam bidang atau disiplin ilmu yang diceramahkan. 3. Terdapat ajakan atau persuasi. Maksudnya, untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang disampaikan. 4. Berisi argumen. Argumen artinya bukti atau alasan yang menguatkan topik yang dibicarakan. 5. Memiliki fakta dan data. Dimaksudkan untuk memperkuat argumen dalam teks. 6. Terdapat komunikasi dua atau banyak arah antara pembicara dan pendengar. Komunikasi ini berupa dialog, tanya jawab, kolom komentar, tanggapan video jika dilakukan secara daring, dan sebagainya. Bagaimana langkah-langkah menulis teks ceramah? 1. Menentukan topik. Topik yang diambil dapat meliputi keterampilan, keahlian, pengalaman pribadi, hobi, pelajaran, pendapat pribadi, minat khalayak, biografi tokoh terkenal, dan sebagainya. 2. Merumuskan tujuan ceramah. Tujuan ceramah ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ada tiga, yaitu 1. Bersifat informatif, yaitu ceramah yang bersifat menginformasikan. 2. Bersifat persuasif, yaitu ceramah yang mengajak secara halus agar pendengarnya ikut pendapat penceramah. 3. Bersifat rekreatif, artinya ceramah yang sifatnya menghibur atau menyenangkan pendengar. Tujuan khusus contohnya, pendengar mengetahui bahaya narkoba. Pendengar mengetahui pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Pendengar memahami pentingnya kesabaran dalam menghadapi bencana. Langkah ketiga menulis teks ceramah adalah menyusun kerangka ceramah. Kerangka teks ceramah terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Kerangka teks ceramah dibuat kalimat pokok atau ide pokoknya terlebih dahulu tanpa penjelasan detail. Pastikan setiap bagian kerangka hanya memiliki satu gagasan pokok. Bagian setiap kerangka harus tersusun secara logis. Setelah kerangka telah selesai dibuat, maka kembangkan setiap kalimat pokok menjadi paragraf-paragraf yang diberi kalimat penjelas, baik secara deduktif, kalimat pokok di awal paragraf, maupun induktif, kalimat pokok di akhir paragraf. 4. Menyunting teks ceramah. Kegiatan penyuntingan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Menginstruksi menyusun atau menulis teks ceramah yang akan disunting. 2. Memperhatikan bahan suntingan secara cermat, baik itu berkenaan dengan penyajian isi maupun kaidah kebahasaan. 3.
memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam bahan suntingan secara benar, dengan berpedoman pada sumber-sumber yang dapat dipercaya, yaitu PUEBI dan KBBI. Contoh teks ceramah. Bahaya sebenarnya dari narkoba. Bagian pembuka atau tesis. Narkoba atau singkatan dari narkotika dan obat berbahaya adalah benda yang dapat menghancurkan kehidupan seseorang yang akan memberikan efek domino pada orang lain pula. Narkoba sudah sepatutnya untuk dijauhi dan bahkan ditinggalkan sepenuhnya tanpa alasan apapun. Isi atau rangkaian argumen. Narkoba merupakan permasalahan yang sangat memprihatinkan. Bahaya utama dari benda ini bukan terletak pada daya penghancur zat beracunnya saja, namun pada ketergantungan tubuh ketika mengonsumsinya, sehingga para penyalahgunaannya kesulitan untuk berhenti menyakiti diri sendiri. Bahaya lainnya adalah benda haram ini memiliki brand kuat yang melabeli dirinya sendiri sebagai benda yang dapat membawa kesenangan, menghilangkan kepenatan, dan menaikkan status sosial seseorang. Padahal, kenyataannya jauh dari label tersebut. Padahal, dampak euforia seperti itu hanya bisa didapatkan melalui cara yang benar. Contoh efek euforia yang didapatkan oleh seorang pelari maraton ketika mencapai batas tenaganya. Opsi lain yang lebih sederhana dan praktis adalah dengan mendapatkan hiburan baik itu bacaan, film, musik, hingga video games. Bahaya sebenarnya dari narkoba adalah bagaimana ia mampu menyebar dengan cepat lewat label palsu yang melekat di dalamnya. Label yang dapat dengan mudah menjerumuskan orang pada kesengsaraan yang kekal jika tidak segera ditolong. Bagian penutup. Maka dari itu, salah satu usaha yang harus dilakukan bukan hanya menyerukan yel sederhana yang mengajak masyarakat untuk menjauhinya. Usaha yang dilakukan harus jauh lebih sistematis dari hal itu. Kita harus mengupayakan agar brand atau label kesenangan, penghilang duka, dan status sosial yang kuat yang melekat di dalamnya benar-benar hancur hingga ke akarnya. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita kali ini tentang teks ceramah. Semoga pelajaran kita bermanfaat bagi kita semua. Semoga anak-anak bisa menjadi penceramah yang baik, penceramah yang memberikan manfaat bagi orang banyak. Selamat mencoba.